Selama bertahun-tahun, El Salvador hidup di bawah ancaman kelompok kriminal paling berbahaya di dunia. Dua geng besar, MS-13 dan Barrio 18, menguasai jalanan, mengatur wilayah, dan menanamkan rasa takut ke dalam kehidupan masyarakat. Mereka memungut uang perlindungan dari warga, mengendalikan transportasi, serta menghukum siapapun yang menolak perintah mereka. Bagi banyak keluarga, keluar rumah bukan hanya soal aktivitas harian, tapi juga pertaruhan nyawa. Anak muda yang tumbuh di lingkungan miskin seringkali dipaksa bergabung dengan geng atau menjadi korban kekerasan. Kepolisian kesulitan menegakkan hukum, sementara para pelaku sering lolos dari hukuman karena ancaman dan korupsi yang merajalela. Kekecaman ini membuat El Salvador dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Setiap hari, laporan kejahatan dan pembunuhan menjadi hal yang biasa. Rasa aman hampir menghilang dari kehidupan rakyatnya. Pemerintah sebelumnya mencoba berbagai cara, mulai dari negosiasi, program sosial, hingga operasi militer terbatas. Namun tidak ada yang benar-benar berhasil menghentikan kekuatan geng. Keadaan semakin parah dan rakyat mulai kehilangan harapan terhadap perubahan. Di tengah situasi itulah muncul seorang pemimpin baru. Seorang presiden muda yang berjanji akan memerangi geng tanpa kompromi dan mengembalikan keamanan ke seluruh negeri. Namanya Nayib Bukele. Dan dari sinilah babak baru dalam sejarah El Salvador dimulai. Pada akhir Maret 2022, terjadi lonjakan kekerasan yang memicu respons negara. Dalam jangka waktu beberapa hari, puluhan orang tewas dalam gelombang pembunuhan yang dikaitkan dengan aksi geng. Pemerintah merespons dengan menetapkan keadaan darurat yang langsung mengubah aturan operasional aparat penegak hukum. Kewenangan penangkapan diperluas, prosedur pra-peradilan dibatasi, dan pemeriksaan komunikasi diperbolehkan untuk mempercepat penindakan. Keputusan itu bukan sekedar kebijakan sementara. Kongres dan cabang eksekutif memperpanjang masa darurat berkali-kali, sehingga yurisdiksi keamanan yang lebih luas menjadi praktik berkelanjutan. Dampaknya nyata, aparat bisa melakukan operasi lebih agresif, operasi intelijen diprioritaskan, dan sumber daya militer serta kepolisian digeser ke zona-zona prioritas yang selama ini dikuasai oleh organisasi kriminal. Pendekatan ini juga memasukkan komando terpadu antara polisi nasional dan angkatan bersenjata. Unit intelijen dikerahkan untuk mengumpulkan bukti cepat, catatan tato atau simbol, serta laporan warga. Kebijakan administratif diberlakukan supaya layanan hukum dapat menahan tersangka lebih lama sebelum pengadilan, dengan alasan mempercepat penghancuran jaringan kriminal yang bersifat terorganisir. Menurut laporan resmi dan analisis independen, perubahan prosedural inilah yang memungkinkan gelombang penangkapan massal pada tahap awal operasi. Reaksi internasional beragam. Lembaga hak asasi manusia mengingatkan bahwa pembatasan hak sipil harus diawasi ketat agar tidak berujung pada pelanggaran sistemik. Mereka mencatat bukti-bukti kasus penahanan yang dilakukan tanpa proses hukum standar dan perlakuan buruk terhadap tahanan, termasuk anak di bawah umur. Peringatan ini menekankan perlunya keseimbangan antara tindakan keamanan dan perlindungan hak individu. Pemerintah di sisi lain menekankan urgensi langkah-langkah tersebut sebagai respons terhadap ancaman yang bersifat teroristik dan terorganisir. Secara operasional, fase awal perang menandai pergeseran dari penegakan hukum biasa ke mode operasi darurat. Patroli berskala besar, penggeledahan rumah secara masif, penyitaan alat komunikasi dan pembentukan pusat koordinasi antara instansi. Efek langsungnya adalah penangkapan besar-besaran dalam hitungan minggu pertama setelah kebijakan diumumkan. Langkah yang menjadi fondasi bagi langkah-langkah berikutnya dalam strategi nasional melawan geng. Ketika langkah penegakan diperketat, aparat keamanan memulai operasi penahanan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Dalam beberapa bulan pertama, jumlah orang yang ditahan melonjak ke puluhan ribu. Data resmi pada pertengahan 2023 mencatat lebih dari 71.900 orang yang diamankan dalam operasi anti-geng. Metode penangkapan melibatkan razia terkoordinasi, penyisiran rumah,
penutupan akses jalan, serta pengoperasian pos pemeriksaan permanen di wilayah-wilayah sasaran. Bukti dan pengumpulan data seringkali berasal dari kombinasi intelijen polisi, penyitaan perangkat komunikasi, dan laporan dari warga setempat. Operasi dilakukan cepat dan masif untuk mencegah pelarian jaringan yang diduga bertanggung jawab atas kekerasan. Namun pelaksanaan di lapangan menghadirkan masalah serius. Beberapa penyelidikan menemukan bahwa petugas diberi target penahanan harian yang dalam praktik mendorong penahanan orang-orang yang kemungkinan tidak terkait dengan kelompok kriminal. Laporan jurnalistik dan penyelidikan independen mencatat kasus penangkapan yang tampak sewenang-wenang akibat tekanan untuk memenuhi kuota. Dari sisi hukum, aturan ditata ulang untuk memungkinkan penahanan yang berkepanjangan dan proses peradilan yang dipercepat secara kolektif. Parlemen kemudian menyetujui mekanisme pengadilan berkelompok yang memungkinkan ratusan hingga hampir 1.000 terdakwa diproses sekaligus, sebuah perubahan yang dipuji oleh pemerintah sebagai efisien, namun dikhawatirkan oleh pengamat hukum karena berisiko merampas hak atas persidangan individual. Kondisi tahanan dan prosedur penahanan menimbulkan sorotan hak asasi manusia. Lembaga internasional serta organisasi nirlaba melaporkan kasus perlakuan buruk, penahanan lama tanpa dakwaan yang jelas, dan minimnya akses pengacara. Laporan khusus juga menegaskan adanya penahanan anak di bawah umur bersama dewasa, serta tekanan terhadap anak-anak untuk mengaku bersalah dalam kondisi yang dipertanyakan. Dalam praktiknya, hanya sebagian kecil dari mereka yang ditahan yang segera dibebaskan. Sebagian besar tetap berada di fasilitas penahanan karena penerapan ketentuan praktik penahanan pra-persidangan yang meluas. Pengacara, organisasi bantuan hukum, dan kelompok HAM terus mencatat bahwa angka pembebasan relatif kecil dibanding jumlah keseluruhan orang yang ditahan. Kenaikan jumlah tahanan langsung menekan kapasitas sistem pemasyarakatan, menciptakan kepadatan berlebih, dan menambah resiko krisis kemanusiaan di tempat penahanan. Peringatan datang dari organisasi internasional yang menyebut adanya potensi pelanggaran hak dan kondisi yang memburuk jika tren penahanan massal berlanjut. Untuk merespons lonjakan tersebut, pemerintah membuka fasilitas penahanan baru dengan kapasitas sangat besar. Ringkasnya, fase penahanan massal mengubah wajah penegakan hukum menjadi operasi luas yang menahan puluhan ribu orang, mempercepat proses penadilan kolektif, dan mendorong protes dari kelompok pengawas hak asasi. Dampaknya tidak hanya terlihat pada angka tahanan, tetapi juga pada tekanan terhadap sistem peradilan, kondisi penjara, dan pertanyaan serius bagi jaminan hukum bagi yang ditangkap. Setelah gelombang penahanan skala besar, pemerintah memutuskan untuk merancang fasilitas penahanan baru yang sangat berbeda dari lembaga pemasyarakatan konvensional. Tujuan utamanya jelas, mengumpulkan orang-orang yang dituding terkait organisasi kriminal ke dalam satu kompleks terpusat, memutus jalur komunikasi mereka, dan mencegah koordinasi dari dalam sel. Keputusan ini bukan sekedar penambahan kapasitas. Ini merupakan perubahan paradigma dalam cara negara menahan dan mengendalikan ancaman terorganisir. Fasilitas yang dibangun terdiri dari blok-blok penahanan yang disusun menurut level pengawasan dengan lapisan pengamanan berjenjang. Sekitar lapisan luar, terdapat tembok tinggi, jalur patroli militer, dan menara pengawas yang memantau setiap sudut. Di balik pagar bertingkat itu, ada ruang kontrol dengan sistem pengawasan elektronik, kamera yang beroperasi 24 jam, sensor gerak, dan pusat komunikasi yang mengelola arus informasi. Semua desain diarahkan untuk mencegah pelarian, menggagalkan percobaan koordinasi, dan meminimalkan kontak antara penghuni dengan dunia luar. Di dalam kompleks, aturan operasi dibuat sangat ketat. Aktivitas harian diatur oleh jadwal yang dikontrol penuh oleh otoritas penjara, roll call rutin, pemeriksaan ketat atas barang bawaan, pembatasan akses ke barang pribadi, serta pembatasan kunjungan dan komunikasi. Beberapa bagian menerapkan isolasi panjang untuk penghuni yang dianggap berpengaruh, penempatan yang membuat interaksi antar pemimpin kelompok menjadi hampir mustahil. Selain itu, pemeriksaan elektronik terhadap perangkat komunikasi dan pemblokiran sinyal menjadi bagian dari standar untuk menonaktifkan sarana yang biasa dipakai untuk mengeluarkan perintah keluar penjara. Pembangunan fasilitas dilakukan cepat dan didorong sebagai kebutuhan keamanan darurat. Kapasitas dirancang untuk menampung puluhan ribu orang, sehingga sistem sipil yang biasa menerima tahanan tidak lagi menjadi titik tumpu utama. Peralihan ini juga melibatkan pengalihan sumber daya manusia dan logistik.
personel keamanan khusus dilatih untuk operasional di lingkungan berisiko tinggi, dan protokol medis dan administrasi disesuaikan untuk arus tahanan yang sangat besar. Pendekatan ini menimbulkan konsekuensi hukum dan kemanusiaan serius, pembatasan akses konsisten terhadap penasihat hukum, pengurangan frekuensi kunjungan keluarga, dan lamanya periode penahanan pra-persidangan mengundang kritik dari organisasi hak asasi. Laporan-laporan menyebutkan kondisi yang mempersempit privasi dan menambah tekanan psikologis bagi penghuni, serta kasus-kasus di mana proses hukum yang ideal tidak terpenuhi. Pengawas independen menyoroti perlunya mekanisme pengawasan dan transparansi sehingga tindakan keamanan tidak berubah menjadi pelanggaran hak sistemik. Dampak terhadap struktur geng terlihat pada dua sisi. Secara operasional, pemisahan fisik para pemimpin dan pembesar organisasi menyulitkan perintah terpusat. Koordinasi aksi di luar menjadi lebih terbatas dan respons di lapangan melambat. Secara sosial, penahanan dalam jumlah besar mengubah peta kekuasaan lokal. Wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh jaringan kriminal mulai mengalami kekosongan kekuasaan yang memberi peluang stabilisasi bagi otoritas sipil. Namun, ada pula risiko jangka panjang. Konsentrasi tahanan dalam kondisi ketat dapat memperkuat ikatan internal antar narapidana, memperdalam ideologi kriminal dan mengurangi peluang reintegrasi ketika mereka kelak dibebaskan. Di level komunikasi publik, kompleks penahanan ini dipakai sebagai simbol keberhasilan kebijakan keamanan. Pemerintah menghadirkan fasilitas tersebut sebagai bukti bahwa negara sanggup menindak ancaman terorganisir secara tegas. Pesan ini efektif dalam meningkatkan rasa aman sebagian besar warga, namun juga memicu debat tentang batas antara keamanan dan perlindungan hak dasar. Akhirnya, keberadaan fasilitas berskala besar menuntut perhatian pada aspek teknis dan sosial yang sering terlupakan saat kebijakan darurat berlangsung. Ketersediaan layanan kesehatan bagi penghuni, kapasitas pemulihan mental, manajemen penyakit menular, dan rencana rehabilitasi yang nyata. Tanpa perhatian pada dimensi-dimensi ini, tekanan pada lingkungan penahanan bisa berubah menjadi masalah kemanusiaan dan hukum yang lebih besar di masa mendatang. Bab ini menutup dengan pengakuan bahwa fasilitas tersebut berhasil mereduksi kemampuan operasional kelompok kriminal di luar pagar, tetapi sekaligus membuka tantangan baru, yaitu bagaimana memastikan bahwa tindakan yang efektif secara keamanan juga tetap mematuhi prinsip dasar keadilan dan martabat manusia. Selanjutnya, akan kita lihat bagaimana langkah-langkah militer di lapangan melengkapi kebijakan ini dan transformasi yang terjadi di kota-kota yang menjadi sasaran operasi. Setelah penahanan besar-besaran dan peralihan tahanan ke fasilitas terpusat, otoritas memusatkan operasi mereka pada wilayah perkotaan yang selama ini menjadi pusat kegiatan kelompok kriminal. Penempatan pasukan dimaksudkan untuk memutus kemampuan organisasi untuk mengendalikan lingkungan dan menghentikan aliran dukungan yang memungkinkan kekerasan terus berlangsung. Tujuan utama operasi ini adalah 3: menghentikan komunikasi antara pimpinan dan anggota, mengamankan rute transportasi yang sering digunakan untuk aktivitas ilegal, serta memberi ruang bagi institusi sipil untuk mengambil alih wilayah yang sebelumnya dikontrol oleh jaringan kriminal. Untuk mencapai itu, langkah-langkah taktis dijalankan secara simultan dan terukur. Di lapangan, tindakan yang dilakukan meliputi pembatasan akses pada titik-titik utama, pemasangan pos pemeriksaan permanen dan temporer, serta penyisiran rumah secara terjadwal. Jalan keluar masuk dipantau ketat, kendaraan diperiksa, dan identitas warga seringkali diverifikasi saat melintas. Operasi seperti ini dirancang untuk menutup celah yang biasa dipakai untuk menyelundupkan senjata, obat, atau komunikasi keluar masuk kelompok. Koordinasi antar institusi menjadi elemen kunci. Unit polisi, pasukan bersenjata, dan tim intelijen bekerja dalam satu komando terpadu yang menyatukan informasi operasi, data forensik, dan laporan masyarakat. Keputusan penugasan bersifat terpusat, sehingga respons dapat dilakukan cepat pada titik yang ditentukan oleh analisis intelijen. Teknologi memainkan peran besar. Penggunaan pesawat tanpa awak untuk pengintaian, pemantauan kamera di lokasi strategis, analisis data ponsel untuk melacak pola komunikasi, serta sistem basis data terintegrasi yang mempertemukan catatan kriminal, panggilan, dan bukti digital. Alat-alat ini mempercepat identifikasi sasaran dan mengurangi ketergantungan pada operasi berbasis tebakan.
Untuk penindakan langsung terhadap sel-sel yang dianggap berbahaya, tim khusus melakukan turun malam, operasi sergap dan penangkapan berbasis bukti. Taktik ini berusaha meminimalkan gesekan publik dengan menargetkan individu yang teridentifikasi melalui kombinasi bukti teknis dan intel. Proses tersebut memerlukan protokol keamanan yang ketat demi keselamatan personil dan warga di sekitar lokasi operasi. Dampak terhadap kehidupan sipil tidak bisa diabaikan. Keberadaan pos jaga dan penutupan jalan menyebabkan gangguan transportasi, waktu tempuh yang lebih lama, serta pembatasan aktivitas ekonomi harian. Pada beberapa titik, warga sempat mengungsi sementara atau menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam responsnya, pemerintah menempatkan layanan darurat terpusat untuk mengurangi beban komunitas terdampak. Dari sisi hukum dan hak asasi, peningkatan kewenangan di lapangan menimbulkan masalah pengawasan. Lembaga peradilan dan organisasi pengawas berupaya memastikan prosedur penangkapan serta perlakuan terhadap yang ditahan memenuhi standar hukum. Namun keterbatasan akses pengawas di beberapa operasi dan tingginya volume kasus menciptakan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran prosedural. Secara strategis, tindakan ini membuat struktur komando kelompok kriminal menjadi terguncang. Perintah yang dulunya cepat tersampaikan kini terhambat dan banyak aktivitas terkoordinasi menurun. Di saat yang sama, beberapa unit lokal beralih ke taktik yang lebih tersebar atau merelokasi operasi ke daerah yang lebih sulit dijangkau, sehingga tantangan keamanan bergeser bentuknya, bukan sepenuhnya hilang. Langkah militer di perkotaan menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Penurunan kejadian-kejadian besar yang mengganggu ketertiban, sekaligus menimbulkan pertanyaan serius tentang kelanjutan pemulihan sosial dan kepastian hukum. Pada bab berikutnya, kita akan mengulas secara rinci perubahan angka-angka, indikator keamanan, dan efek jangka pendek maupun jangka panjang dari semua kebijakan yang telah dijalankan. Langkah-langkah keras yang dijalankan pemerintah menghasilkan perubahan terukur pada angka kekerasan fatal. Pemerintah melaporkan penurunan tajam jumlah pembunuhan. Secara resmi, angka kematian akibat pembunuhan turun ke level yang sangat rendah pada 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Skala penahanan juga menjadi salah satu hasil paling nyata dari kebijakan itu. Dalam rentang waktu 2022 sampai 2024, puluhan ribu orang ditangkap sebagai tersangka anggota atau simpatisan geng. Jumlah ini dilaporkan oleh beberapa sumber resmi dan media internasional dalam kisaran puluhan ribu hingga lebih dari 80.000 penahanan seiring berjalannya waktu. Kapasitas penjara nasional ditambah dengan pembangunan fasilitas berkapasitas sangat besar untuk menampung gelombang tahanan tersebut. Pendirian penjara bertipe mega menjadi indikator penting. Kompleks berkapasitas puluhan ribu tahanan dibuka untuk menampung arus penahanan massal dan memutus jaringan komando geng dari dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya ini mengurangi kemampuan kelompok kriminal untuk mengeluarkan perintah yang terkoordinasi dari dalam sel. Di kalangan publik domestik, hasil keamanan berdampak langsung pada rasa aman dan dukungan politik. Banyak warga melaporkan perubahan signifikan dalam rutinitas. Kegiatan publik kembali berjalan lebih normal, area-area yang dulunya berbahaya menjadi relatif tenang, dan popularitas pemimpin yang memimpin kebijakan ini tetap tinggi pada periode pasca pemecahan gelombang kekerasan. Namun keberhasilan angka bukan tanpa konsekuensi serius. Organisasi pengawas hak asasi manusia mendokumentasikan pola penahanan sewenang-wenang, pembatasan proses hukum, dan laporan perlakuan buruk terhadap tahanan. Kritik ini menekankan bahwa penurunan kekerasan dicapai dengan mengorbankan prosedur peradilan dan hak-hak dasar sejumlah orang. Beban pada sistem peradilan dan layanan pemasyarakatan muncul sebagai masalah struktural. Jumlah kasus yang masuk, kebutuhan administrasi dan tekanan logistik memperbesar resiko kelalaian proses hukum, keterlambatan sidang, serta masalah kesehatan fisik dan mental penghuni fasilitas. Pihak-pihak independen memperingatkan bahwa tanpa rencana reintegrasi yang nyata,
efek jangka panjang dapat mencakup over-incarceration dan kesulitan reintegrasi bagi mantan narapidana. Dari sisi ekonomi dan sosial, beberapa dampak positif terlihat. Peningkatan kunjungan di area wisata tertentu, peluang investasi yang lebih kondusif di wilayah yang sebelumnya dilanda kekerasan, serta pembukaan kembali program layanan komunitas di daerah yang pulih. Di sisi lain, fenomena pengekangan organisasi masyarakat sipil, baik karena tekanan regulasi maupun kekhawatiran keamanan, mengurangi kapasitas non-pemerintah untuk memberikan layanan sosial di wilayah paling rentan. Secara geopolitik dan regional, pendekatan yang dipilih menjadi model yang dipantau dan dalam beberapa kasus ditiru. Negara-negara tetangga mempertimbangkan atau mengadopsi langkah serupa, keadaan darurat, peningkatan peran militer, pembentukan fasilitas penahanan besar, sebagai respon terhadap masalah geng di wilayah mereka. Para analis memperingatkan bahwa meniru langkah-langkah ini tanpa memperkuat lembaga hukum dan kontrol hak asasi manusia dapat menimbulkan masalah demokrasi dan mempertahankan kerentanan jangka panjang. Risiko jangka panjang yang paling sering disebut pakar adalah erosi independensi lembaga peradilan, normalisasi pembatasan kebebasan sipil, dan ketergantungan pada solusi keamanan berskala besar tanpa investasi kuat pada pendidikan, pekerjaan, dan program pencegahan. Tanpa upaya sistematis untuk membangun jalur integrasi dan mengatasi akar penyebab perekrutan geng, keberhasilan angka hari ini bisa berubah menjadi tantangan baru di masa depan. Singkatnya, kebijakan keras menghasilkan pengurangan kekerasan yang nyata dan cepat, tetapi dampaknya lebih luas, mencakup konsekuensi hukum, kemanusiaan, dan politik. Evaluasi akhir atas kebijakan ini bergantung pada dua hal. Apakah penegakan yang keras diimbangi dengan transparansi, serta jaminan hukum bagi yang ditangkap? Dan apakah ada rencana jangka panjang untuk pemulihan sosial yang mencegah kebangkitan kembali kekerasan? Kebijakan keamanan yang dijalankan sejak 2022 menghasilkan efek yang cepat dan sangat nyata pada aspek keselamatan fisik publik. Angka pembunuhan turun ke level yang belum pernah terlihat dalam beberapa dekade. Dengan laporan resmi menyebut penutupan 2024 pada angka 114 kasus pembunuhan.